Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 269. Iwan yang baru saja memindahkan mobilnya Kenshin di tempatnya saat ini. Iwan itu jadi merasa tak enak sendiri. Dirinya belum keluar dari mobil karena dilihat sekitarnya masih banyak pandangan mata yang tertuju padanya. Mereka itu belum juga meninggalkan tempatnya hingga Iwan bicara sendiri. Wah gawat ini, gawat beneran. Gara-gara Kenshin nih sampai jadi gini. Tahu gitu, gua tadi nggak mau nerima kunci mobilnya. Waduh, keluar apa enggak ini? Tahu gitu tadi aku minta tolong ke ceweknya Kenshin yang bernama Kaori itu untuk mindahin mobil ini. Kalau dia kan pantas sekali. Nah kalau gua malah jadi aneh seperti ini. Masa cleaning service naik mobil mewah, kan aneh sekali. Lalu Iwan melihat keluar ke arah orang-orang yang lagi memandangnya. Iwan pun bicara, kok mereka masih di situ? Apa mereka nggak ngelanjutin kerja? Iwan pun lalu menelpon Kenshin. Namun seperti sebelumnya, telepon itu tak diangkat juga. Iwan yang bingung sendiri, perasaan ragu menyelimuti hatinya. Di tengah gundahnya itu, malah ada wanita yang akan mendekati. Susanti, rupanya berjalan akan menghampiri. Nampaknya ia terpesona sekali dengan kejadian seperti ini, sampai dirinya lupa akan sikapnya selama ini yang merendahkan Iwan. Tak berselang lama, Susanti pun datang. Iwan terkejut dibuatnya. Susanti yang tiba-tiba di dekat pintu kemudi. Ia pun bicara menyapa sambil tersenyum manis. Susanti berucap, "Hei Iwan, kamu kok bisa naik mobil Lamborghini ini? Kok lu nggak kasih tahu aku sih Wan dari kemarin tentang mobil ini, yang ternyata ada hubungannya dengan kamu? Kan jadinya aku nggak heran kayak gini." Mendengar hal itu, Iwan pun terkejut karena mantan ceweknya ini yang tiba-tiba kesini bicara lagi ke dirinya dengan muka yang ceria. Iwan itu langsung menjawab, "Maaf Santi, mobil ini bukan aku yang punya. Kerjaku aja cleaning service. Masa bisa punya mobil?" Susanti pun mendengar jawaban Iwan yang menjelaskan, ini bukan miliknya. Namun hal itu tak jadi masalah. Susanti yang mabuk kepayang, entah ada apa dengannya, sampai dirinya lupa akan cowoknya yang di dalam. Susanti itu malah berkata dengan bahasa yang manja, "Masa sih Wan? Tapi kok kuncinya ada di kamu ya? Kamu pun mengemudikan ini. Serasa cakep lo dirimu Wan." Lalu ia melanjutkan, "Oh iya, apa boleh ya? Entar kalau pulang, kita pulang bareng. Bisa nggak ya itu? Sekali-kali aku dianterin dong sampai ke rumah gitu. Sekalian entar jalan-jalan." Wats. Waduh, Iwan digoda Susanti. Bener-bener deh prediksi Kenshin. Tebakannya, di hari kemarin, akurat sekali. Saat Kenshin bicara, menyuruh Iwan agar membawa mobilnya pulang. Pasti Susanti akan datang. Si Iwan kini menyadari, teringat pula akan hal itu. Iwan pun lalu menjawab tanya Susanti, "Maaf sebelumnya ya Santi, aku masih belum tahu nih. Kan ini bukan milikku." Kemudian, terdengar suara dari belakang. Susanti dipanggil temannya. "Hei Santi, kamu kok langsung ke sini? Apa kamu kenal ya sama pemiliknya?" Susanti pun menjawab, "Iya nih kebetulan teman dekat." Sambil mukanya tersenyum-senyum, Susanti itu bicara, menjelaskan ke temannya. Sementara, di saat itu juga, di antara orang-orang yang memperhatikan Iwan, rupanya Kaori ada di situ. Kaori pun melihat dari tempatnya seorang wanita yang menghampiri Iwan. Kaori itu memperhatikan, sembari sedikit tersenyum. Lain Kaori lain pula Angelika. Dirinya yang lagi sok berat, karena baru saja mengetahui suatu hal yang tak disangkanya. Cleaning service yang kerja di sini ternyata tuan muda, pemilik perusahaan. Angelika pun merasa takut jadinya. Perasaan was-was menghinggapi hatinya. Ia merasa dirinya akan diberhentikan kerja. Belum lagi masalah yang ikut merekayasa data. Angelika pun dalam hatinya merasa panik jadinya. Ia kini kembali ke kantornya, berjalan sendiri, sambil pandangannya mengarah ke bawah. Konsentrasinya tak utuh lagi. Di tengah itu, saat sampai di persimpangan di antara dua jalan, tak sengaja di waktu bersamaan, Kenshin
yang memang melanjutkan pekerjaannya, terlihat saat ini sedang berjalan. Sambil membawa kardus minuman, Kenshin itu akan mengantar ke kantor depan. Dirinya yang mengangkat beban berat. Laju jalannya pun agak cepat. Jadinya di saat itu, di tengah Angelika yang menuju kantornya. Kebetulan jalan itu sama, ketika ada di persimpangan, mereka pun langsung berhadapan. Karena jalannya Angelika, yang lagi melihat ke bawah. Ia pun tak tahu ada orang di depannya. Kenshin pun demikian. Ia tak menyangka, jika ada wanita, yang tiba-tiba keluar dari belokan. Jadinya, tabrakan pun tak bisa dihindari. Terkagetlah Kenshin. Begitu pula Angelika, yang langsung merasa sakit di tangannya. Karena tertekan kardus minuman, Kenshin pun langsung melepaskan bawaannya, hingga Angelika jadi menabrak dadanya Kenshin. Terkagetlah dirinya seketika, berada dekat sekali dengan cleaning service. Angelika pun melihat wajah Kenshin yang tertera. Jadinya, ia pun tak marah, karena pria ini adalah tuan muda. Angelika pun hanya terdiam, sambil memandang wajahnya Kenshin, seperti tak sadar gitu. Hingga Kenshin bicara, "Maaf, saya tak sengaja." Kenshin melihat Angelika sekali saja. Lalu ia mengambil kardus minuman itu. Kenshin pun segera melanjutkan langkahnya. Angelika sendiri masih di tempatnya berdiri. Ia menyadari, hampir-hampir saja dipelukan seorang pria yang kerja cleaning service. Namun kali ini, lain ceritanya. Ia merasa tak marah ataupun jengkel karenanya. Angelika itu, saking terkagetnya kejadian yang tiba-tiba, ia malah terbayang wajahnya Kenshin yang dilihatnya dari dekat. Angelika pun lalu melanjutkan lagi jalannya. Ia menuju ke tempat kerjanya. Sementara si Iwan kini telah keluar dari mobilnya Kenshin. Ia pun menjadi pusat perhatian. Dirinya ditanya-tanya oleh banyak orang di situ. Iwan pun hanya menjawab, "Itu mobil milik temannya." Berjalanlah waktu. Jam istirahat telah tiba. Bos besar yang di kantor pusat telah merampungkan rapatnya tentang keputusan yang akan diambil pada perusahaan yang saat ini dipimpin oleh Pak Tirta itu. Bersama orang kepercayaannya, bos besar pun kini berencana akan menuju ke tempat tersebut. Di saat yang sama, Angelika yang di ruang makan, ia yang bersama teman-temannya. Angelika itu terlihat membuka Instagramnya kembali. Ia membaca pesan yang dikirim tadi malam. Angelika membaca tulisan dari Sirena, cewek yang baru dikenalnya. Lewat Instagram itu, Sirena itu menulis jawaban tentang Kenshin yang ditanya olehnya tadi malam. Kenshin itu kerjanya cleaning service. Jadinya, Angelika itu merasa memang beneran cowok itu kerjanya seperti itu. Di tengah hal yang demikian, Angelika pun terbayang kejadian yang baru saja dirinya yang hampir-hampir jatuh di pelukan cleaning service. Bukannya merasa risih seperti hari-hari sebelumnya, Angelika itu malah aneh kini. Dirinya tersenyum di hati, meski tak ada yang mengetahui. Hingga jam kerja pun dimulai. Aktivitas berjalan lagi. Pak Tirta panas dingin rasanya. Ia menunggu di kantornya sendiri akan bos besar yang datang ke sini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.